coba. Iya. Kenapa lu tiba-tiba jadi religius gitu? Setahu gue dulu, sekenal gue sama lu kan, mohon maaf ya, dia kan berantakan juga Pak. Gitu. Oh iya. Kan, Triggernya apa dari dulu dulu yang tuh buat? masih bundanya gonta-ganti mobil. Mobil, Iya, baju, iya, mobil, baju. Apa sih triggernya Pak? Nggak, sebenarnya kalau ngomongin berantakan, sekarang juga masih berantakan sebenarnya. Orang kalau kebanyakan ngelihat orang kayak kalau misalnya udah lagi mulai ngaji kayak gimana gitu kan. Ya. Padahal sama-sama aja kita, cuma mungkin mindsetnya aja yang berubah gitu. Nah kemudian pada satu momen di mana kita kan kayak ke minimarket ya. Kalau kita banyak ngambil, pas keluar di kasir banyak kita tanyain. Hidup juga kayak gitu juga gitu. Iya. Banyak kita ngambil buat kita pakai sehari. Kita kan dihisap juga ditanya kan. Iya. Ambil apa aja, ngapain aja segala macam Iya, kan. iya. Nah di momen itu kemudian mikir supaya saya nggak banyak jawab pertanyaan Allah, saya nyibukin aktiviti hidup saya di jalan Allah. Gitu maksudnya. Ketika ditanya nanti ya udah saya hikmatin semua rezeki saya, kerjaan saya, hidup saya di sini kok ngerjainnya Allah. Jadi nggak perlu banyak-banyak Di interview. interview insya Allah nantinya gitu. Walaupun juga bukan berarti yang saya jalanin ini tentu masih banyak salahnya Ustadz, masih perlu banyak belajar lagi, mungkin banyak niat-niat yang salah gitu Ustadz. Tapi lebih duluan dirimu apa istrimu? Kalau Feni. Ini. Dulu awalnya saya Ustadz, awalnya dia sejak ketemu sama teman-teman pengusaha itu gitu. Nah uniknya waktu udah mulai belajar dengan usaha dengan akad-akad syariah, itu bisnis saya turun Ustadz. Bisnis turun. Gimana pas Pas dengan akad-akad syariah di awal nih. bisnis drop. Jadi klien gue sebenarnya dari awal dulu kebanyakan yang akadnya abu-abu emang. Iya. Jadi bisnis drop mendekati ke nol. Jadi kita lagi mengurangi syuting, Pernah pendapatan ngerasain di fase kantor, ya mah melandas dulu. Asli melandas banget gitu. Berarti Mbak Fenita waktu itu berhijab bukan karena disuruh? Enggak, sendiri dia. Tapi orang yang kayak ini kesannya saya jujur enggak, karena mungkin lihat prosesnya gue duluan kan. Iya. Dia sendiri benar-benar sendiri. Dia kan tipenya orang yang nggak bisa, dia harus diyakinkan banget. Dia harus dia pelajari segala macam. Benar-benar sendiri dia. Iya. Artinya bukan keterpaksaan, bukan karena tendensi suami, daripada suami saya pindah ke lain hati, bukan gitu ya? Karena emang Oh iya, enggak juga. tadi bisnis sempat landai bener-bener landai, terus akhirnya bangkit lagi karena terakhir pesugihan ya. Oh iya, kalau nggak salah dulu main jenglot kita ya. Bangkitnya pas mulai bisnis apa tuh waktu itu Mas Ari? Jadi ya kita mulai dari awal lagi, jadi banyak hal ya. Jadi beberapa site yang kita jalanin. Di awal kita mulai dagang. Pasti dari awal nih kita boleh jadi pedagang lah gitu ya. Dagang Jualan apa? Ya jualan baju gitu, apa jualan kopi lah misalnya gitu. Kalau di kantor, di event, yang event pertama setelah kita belajar itu Hijrah Fest. Tapi ada move up-nya dong, ada bangkit. Iya, alhamdulillah. Momentum baliknya ada lagi. Waduh, jadi itu jadi sebenarnya kayak kita tuh, tapi ini ya Ustadz ya, momen itu kan momen yang gimana gitu ya, diuji gitu. Pada saat istri kemudian juga mulai begitu juga diuji juga, itu tuh momen yang bikin kita jadi tambah erat, tambah mesra di situ justru. Ada di momen waktu itu dia kan syuting satu acara tuh setiap hari Ustadz. Setiap intinya di keluarga itu kayak kita keluar rumah, hari itu harus ada seolah-olah transferan masuk. Seolah gitu, walaupun mungkin nggak di saat yang tepat. Ini acara gosip nih. Setiap keluar rumah, Acara gosip bukan nih? berarti ada duit masuk. Nah, salah satunya itu kan. Nah, dia resign dari perusahaan, dari kerjaan itu gitu. Kemudian ketika dia keluar, kan berarti di rumah nggak ngapa-ngapain. Saya sendiri pun lagi struggling saat itu. Nah kemudian dia tanya ke saya kan, Pi, terus kita ngapain gitu ya? Oh ada momen Ustadz, waktu itu kita di tahun 2012 sampai 2018 itu keluarga kita lagi sering banget iklan Ustadz. Bisa waktu dalam setahun tuh bisa 4, bisa 5, bisa 3. Keluarga gitu. iklan dulu, keluarga iklan. Keluarga iklan dulu kan. Nah di momen dia pakai hijab, ada 2 iklan yang ingin memperpanjang kontraknya, tapi dengan syarat Nggak boleh berhijab. nggak boleh berhijab. Ya. Nah, Enak tuh. kan tinggal teken, Yoi. tinggal teken, nggak usah kerja, nggak usah kerja yang setiap hari syuting itu, Iya. cukup teken itu aja udah ketutup. Maunya kan Iya, begitu kan? oke, Udah yang itu dilepas, ini ada 2 lagi yang tinggal teken. Bagaimana nih Pi? Gitu kan? Tapi aku harus nggak pakai hijab, apa nanti aja habis kontraknya selesai?
Itu Berat, waktu itu kan, iya manusiawi ya. Iya, iya, betul. Kamu udah siap belum? Ya aku sih kepengen, ya udah kepengen sih, udah. Tapi ini begini gimana nih? Gitu. Ya udahlah, ini nanti diganti yang lebih bagus, gitu kan. Iya. Ketika Kak teken, ya kita juga ketika jalan, kita belum ada apa-apa saat itu, rezeki lagi turun, iklan juga kita nggak ambil lagi. Terus di rumah aja dianya, dia juga lihat saya lagi pontang-panting cari rezeki lain gitu, usaha ini, usaha itu segala macam gitu. Terus nanya beliau ke saya kan, Pi, habis ini kita ngapain ya? Terus habis ini ngapain Pi? Stepnya habis ini? Gue cuma bisa jawab gini, nggak tahu Mi, kita ngikutin Allah aja deh. Gitu. Nanti insya Allah ada rezekinya kok, yakin. Di situ gua tuh berusaha maksimal mati-matian untuk ngebuktiin itu istri gua bahwa ini bener kok gitu. Biar jangan sampai istri saya putus. Bimbang, jangan sampai bimbang. Bener kok, ini bener kok. Jadi semua gitu bagaimana, walaupun ada masalah lagi susah juga kan di kantor karena kliennya udah beda lagi kan, dari awal lagi kita. Insya Allah ada. Insya Allah dikit lagi nih udah mutu. Padahal masih berat gitu, sampai gua tutupin ke istri gitu. Jadi dengan apa yang kita punya itu, bagaimana istri tenang aja gitu kan. Tapi alhamdulillah di tahun itu mulai ada grafis-grafis naik dari bisnis kita, alhamdulillah. Kemudian ya saya ceritain ini waktu itu ketika dia launching produknya dia. Jadi dulu kan dia kepengen punya clothing, pengen punya ini apa namanya? Perawatan gitu. Dulu kan dia pernah rambut terbaik ya dulu. Di predikat rambut terbaik dulu zamannya presenter dulu kan, rambut pendek. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang, kamu berhijab ya? Kan gitu. Jadi berarti dia punya mimpi, ini siapa tiba-tiba ngacur mimpi gua gitu waktu zaman gua minta berhijab kan. Gitu. Nah, ketika justru pada saat dia berhijab justru dia punya produk itu gitu. Terus kan lagi launching nih yang kamu kepengen, ini kita lagi launching. Yang kamu tanyain waktu dulu ke saya, kita ngapain ya? Ini Allah tunjukin ke kita gitu. Ini Pak Ustadz, nggak semua keluarga bisa bertahan loh. Ustadz, saya baru tahu istri saya ternyata oportunis bukan karena cinta. Kenapa? Ketika nikah sama saya, nyonya Ari Untung pas dibaca, nyari untung. Itu sebabnya, Ustaz. Susahnya istrinya dipanggil Buntung. Aduh, nyari untung. Iya juga ya. Nyari untung. Banyak sharing soal hijrah gitu ya, sama istri, jadi bintang tamu. Kita itu kadang dapat hafalah, Ustaz. Mungkin jumlahnya dibanding MC, jauh banget berapa persennya kan? Iya. Tapi ngenerima itu bahagia minta ampun.